sini? Shalom. Apa kabarnya kalian? Luar biasa. Adik-adik, kalau Kak Feni bilang apa kabar, kita jawabnya luar biasa. Bisa? Adik-adik yang ada di rumah juga ikutin Kak Feni ya, bersama teman-teman kita yang ada di sini. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Sekali lagi, apa kabar adik-adik? Luar biasa. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Ya, sekarang kita akan memulai ibadah Kids for Christ pada hari Minggu. Sebelumnya kita mau berdoa dulu bersama-sama. Yuk adik-adik yang ada di rumah, yang ada di gereja juga, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Tuhan boleh pimpin kami di sepanjang minggu ini. Itu semua karena berkat Tuhan. Dan kalau sekarang Tuhan, kami siap, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan dan bernyanyi buat Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, kami ini mau tanya, kira-kira ada seorang nabi Tuhan yang berasal dari Tisbe. Siapakah namanya? Elia. Wow, keren. Siapa teman-teman yang di rumah namanya? Siapa? Iya, betul. Elia. Yuk, kita mau bernyanyi buat Tuhan. Nabi Tuhan di Israel. Hey, di tepi sungai Kerit dia hidup sendirian. Hey, Elia orang Tisbe, Nabi Tuhan di Israel. Hey, di tepi sungai Kerit dia hidup sendirian. Tiada hujan turun 3,5 tahun. Elia tetap dijaga dan dipelihara Tuhan. Burung gagak waktu pagi membawa roti. Burung gagak waktu petang membawa daging. Jaminan Tuhan. Sekali lagi, Elia. Hey, Elia orang Tisbe, Nabi Tuhan di Israel. Hey, di tepi sungai Kerit dia hidup sendirian. Tiada hujan turun 3,5 tahun. Elia tetap dijaga dan dipelihara Tuhan. Burung gagak waktu pagi membawa roti. Burung gagak waktu petang membawa daging. Jaminan Tuhan. Jaminan Tuhan. Jaminan Tuhan. Iya. Sekarang Om ini mau kasih tahu, ada kisah 2 saudara nih yang disayang sama Tuhan. Wah, yang satu petani, yang satu lagi gembala. Siapa yang tahu? Ayo teman-teman yang ada di rumah namanya. Hah? Iya, pinter. Yang di sini tahu nggak siapa namanya? Siapa namanya? Kain dan Habel. Benar. Yang satu apa? Petani. Yang satu lagi? Gembala. Iya. Ada kisah 2 saudara
Kain dan Habel namanya. Kain petani, Habel gembala. Dua-duanya disayang Tuhan. Kain mulai membenci Habel karena iman Habel dibenarkan. Lalu Tuhan mulai berfirman, apa? Kain, aku memanggilmu. Iya, mengapa mukamu muram? Mengapa hatimu panas? Jangan bete, jangan sedih. Ayolah bersukacita. Ada kisah dua saudara, Kain dan Habel namanya. Kain petani, Habel gembala. Dua-duanya disayang Tuhan. Kain mulai membenci Habel karena iman Habel dibenarkan. Lalu Tuhan mulai berfirman, Kain, aku memanggilmu. Mengapa mukamu muram? Mengapa hatimu panas? Jangan bete, jangan sedih. Ayolah bersukacita. Mengapa mukamu muram? Mengapa hatimu panas? Jangan bete, jangan sedih. Ayolah sekali lagi, jangan bete. Mengapa mukamu muram? Mengapa hatimu panas? Jangan bete, jangan sedih. Ayolah bersuka. Jangan bete, jangan bete, jangan sedih. Ayolah bersuka. Sekali lagi, jangan bete. Jangan sedih. Ayolah bersukacita. Ya, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Wah, gak boleh ada yang bete ya. Semuanya harus tetap bersukacita. Ya, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu pujian. Firman Tuhan ku dengar. Bisa semua? Bisa. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Firman Tuhan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Ya, adik-adik yang ada di rumah maupun adik-adik yang ada di sini, kalau kita ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat, yuk sama-sama kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau taruh di dalam hati kita, kita mau tanam di dalam hati kita, supaya firman Tuhan yang kita dengar, supaya firman Tuhan yang kita baca bisa bertumbuh, berbuah lebat di dalam hidup kita. Yuk sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Yuk adik-adik yang di rumah juga boleh mengangkat tangannya di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku
kita mau katakan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Sekali lagi kita katakan, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, buat kami mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan. Kami mau Tuhan bertumbuh dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Hai, shalom adik-adik. Ketemu lagi bersama Kak Dedi ya. Kakak mau tanya, apa kabarnya minggu ini? Kakak percaya kita baik. Kakak percaya kamu sehat di rumah, kamu diberkati, kamu dipelihara oleh Tuhan. Amin. Nah, kakak mau bilang gini. Kalau Tuhan sudah banyak memberi kita berkat Tuhan, waktunya kita mau dengar firman Tuhan saat ini ya. Duduk manis di rumah, siapin Alkitabnya, siapin catatannya kalau kalian disuruh catat firman Tuhannya, dan kita mau dengar firman Tuhan saat ini ya. Nah, sebelum kita dengar, kita mau berdoa terlebih dahulu adik-adik ya. Kalau tadi sudah berdoa, kita mau berdoa lagi. Tutup matanya yuk, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya buat pagi ini, buat segala berkat yang Tuhan berikan buat kami. Segala pertolongan Tuhan, dan terlebih buat kasih dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk kami duduk diam, untuk mendengarkan dengan fokus, dengan baik. Biar Roh Kudus pimpin kami, biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu menguatkan, memberikan kami hikmat untuk kami mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, amin adik-adik ya. Udah siap ya untuk dengar firman Tuhan. Oke, tema minggu ini adalah bukti kasih. Adik-adik ya, apa temanya? Bukti kasih. Di 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 21. Udah siap-siap. Tapi sebelum itu biasa kita menonton film terlebih dahulu. Oke, kita nonton. Ini dia. Oh, film apa ini? Film Tinkerbell. Ya. Lihat. Banyak kata-kata, banyak kodok adik-adik. Wah, ada pri-pri menaiki kodok-kodok. Kita lihat. Wow. Apa yang akan mereka lakukan? Kita lihat. Ya. Akan ada perlombaan adik-adik. Kita lihat. Lomba balap kodok. Ya. Kalau kalian pernah lomba apa adik-adik? Tapi lihat tuh, ada kodoknya yang nggak lompat. Tapi ada satu pri yang takut sama kodok, geli sama kodok adik-adik ya. Ada yang takut sama binatang. Biasanya takut binatang sama kecoa adik-adik ya. Banyak yang jijik sama kecoa ya. Wah, kita lihat tuh, kodoknya lompat-lompat. Wah, tapi kodoknya lompat tidak beraturan. Tapi mengalami. Wah, merusak adik-adik. Kita lihat, oh semakin cepat adik-adik perlombaannya. Kodoknya semakin cepat lompatnya. Kita lihat siapa yang akan menang. Tim Pri hewan menang ya. Kita lihat. Tapi lihat tuh.
Iya, ada yang jijik, ada yang geli adik-adik perinya ya sama kodok. Karena kodok itu hewan berlendir ya. Oh my gosh! Are Jadi you dia geli serious? adik-adik. Did you hear that, Rope? We're still in it. Siapa yang So after one event, takut the animal fairies are atop the sama leaderboard. cacing? Ya, itu tadi sebuah film ada sedang perlombaan lompat kodok adik-adik ya. Nah, yuk kita mau baca firman Tuhan bareng-bareng. Di 1 Korintus 4 ayat 14b. Ini ayat inti kita minggu ini. Kita mau baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Untuk menegur kamu sebagai anak-anak yang kukasihi. Nah adik-adik, seringkali kita ditegur. Sama siapa? Mungkin sama papa, sama mama, sama kakak, sama guru. Gitu ya. Kita sering mungkin ditegur. Kenapa kita ditegur? Karena mungkin kita buat salah. Atau mungkin kita kurang fokus. Nah, jangan marah waktu ada orang tegur kita, waktu ada orang kritik kita. Karena apa? Itu artinya mereka mengasihi kita. Nah, adik-adik kalau kalian lagi ditegur sama papa mama, artinya papa mama kalian sayang sama kalian. Artinya papa mama kalian mengasihi kalian. Karena itu dia ingin lebih baik. Dia ingin kita lebih baik. Makanya dia tegur. Makanya dia kritik kita adik-adik. Ya. Kadang-kadang kitanya nggak suka ditegur, dikritik. Tapi adik-adik mulai hari ini kita harus belajar menerima teguran dari papa mama, dari kakak kita, dari adik kita, mungkin dari guru kita juga. Artinya mereka mengasihi kita. Lihat firman Tuhan berkata apa? Untuk menegur kamu sebagai anak-anak yang ku kasihi. Tuhan Yesus pun menegur murid-muridnya. Tuhan Yesus pun menegur setiap orang-orang yang percaya kepadanya waktu mereka tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Makanya dia tegur kita ya. Nah, kita mau belajar apa sih minggu ini adik-adik? Bukti kasih. Apa sih bukti kasih itu? Apa sih tanda kita mengasihi orang lain? Apa sih tanda kita punya kasih dalam kehidupan kita? Ada buktinya. Ada hal yang harus kita lakukan. Yang pertama ini dia. Kita mau nonton videonya ya. Kita lihat. Ada seorang wanita tuh adik-adik tertangkap. Kira-kira dia melakukan apa ya? Ya. Dan dia dibawa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang bermain sama anak-anak. Tapi wanita itu dibawa kepada Tuhan. Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh para orang-orang itu. Orang-orang Farisi. Gitu ya. Masyarakat pada waktu itu membawa Rabi, perempuan itu. wanita ini telah berlaku tidak Kita setia lihat. pada suaminya. Kami menatap pasti dia. Ternyata Kami tahu suami kau adalah hakim wanita yang ini hebat. berzina Dan tujuan kami adik-adik. datang ke sini adalah Ya, membawanya dia kepadamu. berselingkuh pada waktu itu. Bagaimana kau menanganinya? Dia tidak setia. Ah? Tapi Tuhan Yesus diam hukum adik-adik. Musa, dia ini harus dirajam. Bagaimana menurut Tuhan? Kita lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia duduk. Dia santai adik-adik Tuhan Yesus. Lama jawabnya. Kita lihat apa yang akan dijawab Tuhan Yesus. Rabi, apakah kau mendengar kami? Kami harus mendapatkan jawabanmu, Guru. Tuhan Yesus berdiri lagi. Bagaimana? Biarlah orang yang tidak memiliki dosa Dan dia mulai menjawab adik-adik. melemparkan batu yang Kita lihat ya jawaban Tuhan Yesus. Wah, semua orang kaget dengan jawabannya adik-adik. Semua orang akhirnya mulai pergi, meninggalkan satu-satu pergi, membuang batu-batu yang sudah dibawa. Ya, kita lihat adik-adik. Termasuk dua orang yang ini, mereka juga pergi. Manakah orang yang menurut? Apakah Kita tidak lihat, ada yang wanita ini mengutukmu? ketakutan adik-adik. Wanita ini merasa akan dihukum. Tapi kita lihat, dia kaget, tidak ada seorang pun yang melempari dia. Tidak ada, Tuhan. Kalau begitu, aku juga tidak. Kita lihat, Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. wanita menangis adik-adik karena mendapat pengampunan. Dia bersujud di bawah kaki Tuhan.
Ya. Nah, yang pertama bukti kasih kita adalah kita tidak boleh menghakimi. Nah, video tadi adalah ada seorang wanita ketahuan berzina, adik-adik. Pada waktu itu orang yang ketahuan berzina hukumannya harus dirajam. Dirajam itu adalah dilempari oleh batu, ya, sampai mati. Tapi akhirnya wanita itu dibawa kepada Tuhan. Orang-orang yang tadi bawa dia tuh, adik-adik, ya, tanya sama Tuhan Yesus, "Tuhan, Guru, ini wanita kedapatan berzina. Apa yang harus kami lakukan? Karena hukumnya wanita ini harus dirajam," gitu ya. Tapi Tuhan Yesus lihat tadi dia diam sebentar, dia pikirkan. Lalu Tuhan Yesus menjawabnya gini, kalau di antara kalian ada yang tidak pernah berbuat salah atau berbuat dosa, dia yang boleh pertama kali melempar wanita itu dengan batu. Wah, semua orang kaget dengan jawaban Tuhan Yesus. Lihat tadi ya, semua mukanya kaget. Dan akhirnya satu persatu mereka pergi, adik-adik, meninggalkan wanita itu sendiri. Karena kenapa mereka meninggalkan? Karena mereka tahu mereka juga sering berbuat salah. Mereka juga sering berbuat dosa. Sehingga mereka nggak berhak untuk melempari wanita itu dengan batu. Akhirnya semua sudah pergi, tinggal wanita ini sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngomong sama dia, "Lihat, tidak ada seorang pun kan yang menghukum kau?" Wanita itu menjawab, "Enggak." Dan Tuhan Yesus ngomong apa lagi? "Aku juga tidak akan menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Adik-adik, kakak mau tanya sama kalian, apa sih tugas seorang hakim? Ya, betul. Seorang hakim adalah orang yang berhak menjatuhkan hukuman kepada mengambil keputusan untuk orang yang melakukan kesalahan. Ya, nah, adik-adik, artinya apa sih yang kita bisa ambil kalau kita mulai menjatuhkan hukuman, menghakimi teman kita, kita sedang jadi hakim atas orang itu, atau lebih ekstrimnya kita sedang jadi Tuhan atas orang itu, adik-adik. Kakak mau bilang gini, yang berhak menghakimi hidup seseorang cuma Tuhan Yesus. Karena penghakiman itu punya Tuhan, bukan punya kita sebagai manusia. Kita bisa berbuat salah. Adik-adik juga bisa berbuat salah, teman kalian bisa berbuat salah, papa mama kalian bisa berbuat salah, kakak pun bisa berbuat salah. Tapi yang harus dilakukan waktu ada orang yang bersalah, kita tidak boleh menghakiminya. Kita tidak boleh menjatuhkan hukuman atas orang itu. Ya, firman Tuhan ngomong, kalau kamu menghakimi, kamu juga akan dihakimi. Karena adik-adik, penghakiman itu cuman punya Tuhan dalam hidup kita. Ya, adik-adik jangan suka menghakimi teman kita yang berbuat salah, berbuat dosa. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap mengasihi dia dengan cara tetap mendoakannya, tetap menegurnya. Kalau ada teman kita yang salah, apa yang harus kita lakukan? Tegur pertama. Kamu salah loh, nggak boleh. Misalnya teman kalian ketahuan menyontek, teman kalian melakukan kecurangan, kalian harus tegur. Tadi kan bukti kita mengasihi teman kita ngapain? Pertama tegur. Setelah tegur mulai doakan di rumah. Tuhan berkati temanku ya yang tadi ketahuan berbuat salah, biar Tuhan yang pimpin dia untuk dia lebih baik. Kita harus seperti itu, adik-adik. Supaya apa? Bukti kasih kita dalam kehidupan kita, kita mengasihi teman kita. Tegur dia waktu dia salah, doakan dia waktu dia salah. Ya, jangan hakimi hidupnya. Karena orang yang dihakimi akan merasa terus bersalah. Ya, dia tidak akan bisa lebih baik. Tapi orang yang dikasihi, orang yang diampuni, orang yang tidak dihakimi, dia akan hidupnya lebih baik. Makanya Tuhan Yesus tidak pernah menghakimi hidupnya. Lihat, menghakimi banyak orang. Dia tidak pernah menghakimi orang-orang yang berbuat dosa. Karena Tuhan ngomong apa? Aku datang bukan untuk orang yang sehat, tapi untuk orang yang sakit atau orang yang berdosa. Artinya Tuhan Yesus datang ke dunia untuk setiap kita yang berdosa, menebus kita yang berdosa. Untuk apa? Untuk kita punya hidup, untuk kita diselamatkan. Ya, adik-adik, bukti kasih kita yang pertama tidak menghakimi. Kalaupun ada teman kita yang salah, ada yang melakukan pelanggaran, ada yang jatuh dalam dosa, kita tidak boleh menghakimi. Kita harus tegur dia,
kita harus tetap doakan dia. Supaya apa? Hidupnya berubah. Hidupnya berbuah. Ya adik-adik ya. Karena kita mengasihi teman kita. Tegur dia, doakan dia. Oke? Yang kedua. Apa Yesus di sini? Di mana dia, Andreas? Dia sedang tidur. Aku harus bicara dengan dia. Petrus sedang mencari Tuhan Yesus. sudah Adik-adik, dia berhari-hari tanya tidak sama tidur. Andreas. Tapi Tuhan Yesus sedang tidur katanya. Orang kalau mereka Ya. harus menunggu sampai pagi. Aku harus bicara dengan dia, Andreas. Petrus sangat terburu-buru ingin ngobrol sama Tuhan Yesus walaupun Tuhan Yesus sedang tidur. Kita lihat apa yang dilakukan Petrus. Ya. Guru, Petrus Iya, ada apa, membangunkan Petrus? Tuhan Yesus. maafkan aku, Guru. Engkau memang lelah, tapi maafkan aku telah membangunkan engkau. Tapi aku ingin bertanya sesuatu padamu. Mari, duduklah dekat. Dia ingin bertanya kepada Tuhan. Mari Petrus, katakan apa yang ada dalam pikiran. Aku tahu kita harus bisa mengampuni orang, tapi kadang-kala, ya ada saja orang yang suka. Kita harus mengampuni semua orang Petrus. Tetapi harus berapa kali, Guru? Berapa kali kita harus mengampuni mereka? Aku akan menceritakan sebuah kisah. Hiduplah seseorang yang bodoh yang meminjam uang dari raja. Saat tiba waktunya membayar hutang, dia tidak bisa. Jadi dia Lihat, dibawa Tuhan Yesus menghadap sedang raja ngasih untuk perumpamaan sama mempertanggungjawabkannya. Petrus. Ada seorang yang berhutang adik-adik ya. Dia tidak bisa membayarnya. Dibawa ke hadapan raja. Kau berhutang uang dengan jumlah besar. Jumlah besar? Oh, aku tidak yakin. Kau belum menyebutnya demikian. Kita lihat, orang yang punya hutangnya Apa nggak merasa maksudnya? merasa tidak bersalah adik-adik. Hei, Dibacakan Sor. kesalahan Coba dan hutangnya. kulihat. Sor. Hah, ini dia. 10.000 talenta. 10.000 talenta adik-adik. ya. Itulah yang aku Banyak maksud sekali pada dengan waktu itu jumlah adik-adik besar. hutangnya. Oh iya, sekarang aku baru ingat. 10.000 talenta. Ya, tentu saja aku akan dapat membayarnya. Nah, dalam 6 bulan. Maksudku, apa yang kukatakan? 6 bulan, 3 bulan, 2. Kita lihat apa yang dilakukan raja ini adik-adik. 1 bulan. Ketika aku meminjamkan uang ini padamu, Hasan, kau sadar bahwa akan ada hukuman jika hutang ini tidak dibayar pada waktu. Jika aku terlambat membayar, istri dan anak-anakku akan dijual sebagai budak dan aku akan masuk penjara. Wah, adik-adik kalau dia nggak Tidak. bayar hutangnya, Aku mohon, istri maafkan dan aku anaknya yang akan mulia. dijadikan Aku budak mohon, dan dia akan jangan dimasukkan ke masukkan penjara. aku ke dalam penjara. Dia ketakutan adik-adik. Bersabarlah denganku. Aku mohon. Dia meminta belas Aku kasihan mohon. kepada rajanya adik-adik. Tolonglah. Dia minta tolong supaya Aku diampuni. mohon padamu yang mulia. Tolonglah. Tolong. Aku tidak ingin memasukkanmu ke penjara. Tapi lain kali kau harus memegang semua janji. Ingat itu. Kau tidak usah membayar. Aku menghapuskan hutang. Wah, rajanya murah hati adik-adik. Terima kasih yang mulia. Hutangnya terima dihapuskan. kasih. Ya, hutang yang 10.000 Yang mulia, talenta baik dihapuskan sama sekali. rajanya. Aku akan mengingat kebaikanmu. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Tolong lepaskan tangan. Apa kau tidak dengar? Aku tidak berhutang 1 peser pun. Wah, dia sombong adik-adik karena hutangnya sudah dibebaskan. Dia merasa sudah tidak punya kesalahan lagi. Lihat. Dia pulang. Kau Dia akan pulang. pergi berapa lama, Mika? Aku akan segera kembali setelah hutangnya dibayar. Tapi berapa lama? Tidak lama, 3 minggu, mungkin 4. 4 minggu? Papa, kau tidak akan pergi kan? Kemarilah, Nak. Ya, di sisi lain ada sebuah
sebuah keluarga adik-adik. Ini ceritanya Kau ingat tahun lalu, Tuhan Yesus sedang ngasih saat perumpamaan badai kepada datang Petrus ya. dan menghancurkan peternakan kita. Ada seseorang Iya, yang punya Sehingga hutang, kita harus meminjam uang dari orang itu. diampuni Benar. sama rajanya. Orang itu cukup baik untuk membantu Tapi apa kita. yang dilakukan orang yang sudah diampuni ini kita Dan lihat. sekarang sudah saatnya kita membayar dia. Keluarga Tapi aku ini tidak punya punya hutang uang. juga adik-adik. Ayahnya ingin bekerja, Jadi aku harus ke kota izin dan pergi bekerja. Apa Papa selama tidak bisa 4 membayarnya minggu nanti? untuk memperoleh uang. Papamu sudah berjanji, Nahas. Dia tidak boleh melanggar janjinya. Karena sudah berjanji akan melunasi hutangnya adik-adik ya. Kita lihat apa yang terjadi di sini. Jadi, aku mengatakannya. Aku bilang yang mulia, aku menolak untuk membayarnya. Kita lihat dia Benarkah itu? sombong nih Kepada adik-adik yang raja? tadi sudah diampuni. Dia merasa Aku bilang rajanya aku takut akan sama bayar dia ketika ya. aku senang dan siap. Dan tidak sebelum itu. Lalu setelah itu, apa yang dikatakan raja? Menurutmu apa? Hei jawab sahabatku, aku minta maaf. Pergilah Wah, dengan dia damai. memutarbalikkan fakta adik-adik. Aku mau beli roti. Permisi. Tapi di jalan nih, Nat, Aku akan pergi karena ada urusan sebentar. dia bertemu seseorang. Terima kasih. Aku yang punya rasa hutang ini sama adalah dia. milikku. Hazon, Isi penuh perutmu sebelum membayar hutangmu. aku kesini mencari kerja, Hazon. Aku akan membayarmu. Aku janji. Dia ini Bisa punya aku hutang bicara sama empat si mata yang denganmu? tadi adik-adik. Si orang tadi menagihnya, kita lihat. Menagih hutang. Bayar hutangmu padaku. Wah, Aku belum punya uang. dia malah menyiksa orang lain Aku adik-adik akan karena membayarnya. hutangnya. Beri aku waktu. Aku mohon padamu. Padahal dia tadi Memberi udah diampuni waktu. ya. Dia Kau punya pikir hutang aku ini juga siapa? 10.000 talenta. Tolong. Tapi sama rajanya diampuni. Bersabarlah. Tapi dia nggak Aku mohon mengampuni padamu. orang yang berhutang juga sama dia. Akan kutunjukkan padamu. Dia malah menyiksa orang itu adik-adik. Wow. Tolong! Aku mohon tolonglah! Tapi dia ketahuan adik-adik. Wah, Ada dia masalah apa ini? ketahuan Aku sama telah menangkap perwira. orang ini. Dia berhutang padaku dan hendak kabur dariku. Lihatlah. Apa ini tanda tanganmu? Hah? Iya, tapi Apa kau ingin dia menghadap ke pengadilan? Aku tidak suka melakukan hal seperti itu. Nah, tapi kurasa dalam kasus ini aku tidak punya pilihan lain. Akhirnya Bawa mereka dia. berdua dibawa ke Ikutlah denganku. hadapan raja lagi adik-adik. aku mohon. Si orang Beri tadi aku ditangkap. kesempatan. Orang kepercayaan rajanya melaporkan itu kejadian itu kepada rajanya. Wah, rajanya tidak menyangka. Akhirnya dia marah adik-adik rajanya. Ya, kita lihat apa yang akan lakukan raja ini. Dia memanggil perwiranya. Bawa Hazon padaku. Panggil orang itu katanya. Ya. Kita lihat. Prajurit-prajuritnya mencari Sungguh? orang itu adik-adik. Aku tidak pernah. Wow. Berikan itu padaku. Aku sudah tutup. Ketakutan dia adik-adik. Wah, dia sedang jualan tapi tokonya tiba-tiba ditutup. Dia ngumpet adik-adik. Wah, dicari adik-adik. Ya, dia ketakutan. Kita lihat dia di atas tuh. Dia lari. Ya, karena dia merasa salah. Dia mencari. Wah, gerobaknya hancur karena dilompatin sama dia adik-adik ya. Akhirnya dia tertangkap adik-adik nih. Dia kabur melarikan diri. Wah, semua ditabrak. Diuber-uber sama perwiranya adik-adik. Dengan segala cara adik-adik ya. Dia ingin kabur supaya dia nggak ketangkep. Wah, Maafkan aku. perwiranya Lupakan bingung. saja. Maksudku tidak apa-apa. Wah, ternyata dia ketahuan penyamarannya adik-adik ya. Akhirnya dia tertangkap. Wah, Hei,
Dia ternyata belum tertangkap. Dia masih kabur adik-adik. Wah, akhirnya dia tertangkap. Panggilkan dokter. Panggilkan dokter. Tanganku patah, kakiku patah. Aduh, panggilkan dokter. Wah, dia Aduh kakiku. Tanganku. melakukan hal yang Tolong. supaya dia nggak ketangkap adik-adik ya. Dia Tolong berpura-pura mau dibawa kesakitan, kemana tapi aku? perwiranya tetap nangkap dia. Tolong. Ya, Kakiku kakak sakit. potong filmnya ya. Akhirnya adik-adik si perwira orang tadi dibawa ke hadapan raja dan rajanya marah. Akhirnya dia dihukum adik-adik karena apa? Dia sudah diampuni tapi dia tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Nah, poin yang kedua yang kakak mau bagi adalah gini. Waktu kita punya kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Orang-orang yang melakukan kesalahan, yang menyakiti hati kita, yang membuat kita marah, yang membuat kita kecewa, yang membuat kita sakit hati. Tuhan bilang gini, kamu harus mengampuni. Tadi di awal Petrus tanya sama Tuhan, Tuhan, saya tahu saya harus mengampuni. Tapi berapa kali saya harus mengampuni, kata Petrus kepada Tuhan. Tuhan Yesus menjawab berapa? Petrus, kamu harus mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali. Artinya tidak terbatas adik-adik. Setiap orang, kalau kamu punya kasih Tuhan, kesalahan apapun yang dilakukan orang lain, kamu harus mengampuni. Sama seperti Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Ya, dosa kita banyak nggak adik-adik? Banyak. Setiap hari kita lakukan kesalahan dan dosa nggak? Iya. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia mengampuni hidup kita. Ya, kita juga harus belajar melakukan hal yang sama yang Tuhan lakukan, yaitu apa? Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Berapa banyak kak? Setiap kali orang melakukan kesalahan, kita belajar mengampuni. Bukan untuk orang lain, tapi untuk hati kita. Untuk kita menjaga hati kita tetap benar di hadapan Tuhan. Untuk kita punya hati yang baik di hadapan Tuhan. Supaya kasih Tuhan terus ada dalam kehidupan kita. Orang yang punya kasih Tuhan pasti bisa mengampuni. Orang yang punya kasih Tuhan pasti tidak menghakimi. Ya, ayo adik-adik belajar punya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Undang Tuhan Yesus dalam hidup kita supaya kita punya kasih Tuhan. Supaya kita bisa mengampuni. Supaya kita belajar mengasihi banyak orang. Sama seperti Tuhan Yesus. Apa yang dia lakukan? Waktu dia di atas kayu salib, dia berdoa buat orang-orang yang menganiaya dia, yang menyalibkan dia. Dia berdoa gini, Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wah, Tuhan Yesus keren ya adik-adik ya. Tuhan Yesus luar biasa. Orang yang sempurna seperti Tuhan Yesus masih mau mengampuni orang yang seperti kita. Yang banyak kesalahan, yang banyak dosa. Dia mati di atas kayu salib untuk setiap kita. Dia mengampuni. Adik-adik, kalau kita sudah terima pengampunan Tuhan, kita juga harus mengampuni orang lain. Orang yang bersalah, orang yang membuat kita marah, orang yang membuat kita sakit hati, kecewa. Kita harus mengampuni. Oke? Siap? Mantap. Kita harus jadi orang-orang yang mencerminkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, bukti kasih yang harus kita punya dalam kehidupan kita adalah yang pertama tidak menghakimi, yang kedua mengampuni. Itu aja firman Tuhan minggu ini kita belajar dua hal penting adik-adik yang harus kita hidupi, yaitu tidak menghakimi dan mengampuni. Sebagai bukti kasih kita, sebagai bukti bahwa ada kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah itu aja. Tapi sebelum kita berpisah, kakak punya pertanyaan buat kalian ya adik-adik. Nah, berapa kali Tuhan Yesus ngomong sama Petrus kita harus mengampuni? Ya, pertanyaannya berapa kali kita harus mengampuni orang lain? Ya, yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, itu pertanyaannya. Oke, yuk sebelum kita berpisah kita mau berdoa terlebih dahulu. Ya. Beresin bukunya, tutup Alkitabnya, matiin handphonenya kalau kalian tadi buka Alkitab pakai handphone. Iya ya, kalian online pakai handphone ya. Nggak usah dimatiin handphonenya, ya. Oke, kita mau berdoa. Duduk manis, sikap yang manis, sikap hormat kepada Tuhan. Yuk kita mau berdoa kepada Tuhan ya. Oke, siap kita berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, siap mengampuni? Siap mengasihi? Harus siap ya.
Karena apa? Karena kita punya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita mau berdoa hari ini. Angkat tanganmu seperti ini. Nih. Buka kedua tangan kalian. Ya. Kakak mau berdoa buat kalian. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Buat firman-Mu yang memberi kami kekuatan. Firman-Mu yang menegur kami. Firman-Mu yang membuat kami hidup dalam kebenaran. Bapak, pagi hari ini aku berdoa buat siapa adik-adikku. Biarlah kasih Tuhan berlimpah atas hidup mereka. Penuhi hati mereka dengan kasih-Mu ya Bapak. Roh Kudus mampukan mereka untuk hidup dalam kasih-Mu. Untuk mereka bisa mengampuni orang-orang yang membuat mereka sedih, membuat mereka marah, membuat mereka kesal Tuhan. Mereka hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka hidup menceritakan yang baik tentang banyak orang, bukan menghakimi hidup banyak orang. Roh Kudus mampukan setiap adik-adikku dimanapun mereka berada. Biarlah kasih Tuhan, kekuatan daripada Tuhan memampukan mereka hidup dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati keluarga besar mereka, kedua orang tua, pekerjaan, usaha. Apapun yang dilakukan oleh kedua orang tua mereka, Tuhan yang buat berhasil. Berkat Tuhan menyertai sukacita, damai sejahtera, menyertai setiap keluarga demi keluarga dimanapun yang pagi hari ini berada ya Bapa. Engkau menyertai hidup mereka dimanapun mereka, mulai tatap muka ataupun sekolah yang masih online. Ada hikmat Tuhan, ada kepintaran Tuhan, sehingga mereka boleh belajar dengan baik. Mereka boleh memperoleh pengetahuan yang baik Tuhan di tengah situasi yang mungkin belum kondusif. Bapa, Engkau menyertai mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Roh Kudus. Biar firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Sebentar kami berpisah, kiranya berkat Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, sebelum kita berpisah, kakak pesan lagi. Ya, tetap pakai masker kalau keluar. Kalau nggak penting banget, jangan keluar. Jauhi kerumunan, tetap sering cuci tangan ya adik-adik ya. Oke, tetap stay safe. Tetap jaga protokol kesehatan kita kemanapun kita pergi. Oke, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.